Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu Ibu Hairi pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kita cek hadirin terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ibu. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian bermain dengan Lego? Bu. Dengan beberapa jenis kalau Lego, kita bisa membangun berbagai macam bentuk, bukan? Begitu pula dengan atom karbon. Kemarin kita sudah belajar tentang kelasan atom karbon. Nah, coba adakah yang masih ingat tentang kelasan atom karbon? Apakah ada yang masih ingat? Saya Ibu. Iya, Siska? Jadi kekhasan atom karbon yaitu bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon maupun atom lainnya. Ketika bergabung dengan atom hidrogen membentuk berbagai macam senyawa yang kita sebut sebagai hidrokarbon. Bagus. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Materi Ibu. Betul sekali, karena senyawa hidrokarbon ini jumlahnya sangat banyak. Untuk memudahkan kita mempelajarinya, para ahli mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya menjadi 3 golongan utama, yaitu alkana, alkena, dan aldana. Tetapi itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa alkana, alkena, dan aldana. Mari kita amati gambar struktur dari wacana berikut ini. Faktanya, di alam terdapat senyawa hidrokarbon yang dapat bereaksi dengan hidrogen dan terdapat senyawa hidrokarbon yang tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Ibu, izin bertanya, Ya, mengapa ada senyawa dapat bereaksi dengan hidrogen dan senyawa hidrokarbon tidak dapat bereaksi dengan hidrogen? untuk menjawab pertanyaan itu, coba kita amati rantai karbonnya. Adakah yang tahu? Izin dijawab Ibu. Ya, Pada gambar pertama, rantai karbonnya semua berikatan tunggal dan tidak dapat bereaksi dengan hidrogen karena tidak ada lagi tempat bagi atom hidrogen untuk berikatan. Sedangkan pada gambar kedua dan ketiga, pada rantai karbonnya terdapat ikatan lengkap dan dapat bereaksi dengan hidrogen. benar sekali apa yang dikatakan Arina. Jadi, dapatkah sekarang kalian membedakan senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh? Menjawab Bu. Ya, silakan Rina. Seperti dalam jawaban Amina tadi, kita dapat mengetahui bahwa hidrokarbon jenuh yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal dan tidak dapat bereaksi dengan hidrogen karena tidak ada lagi tempat bagi atom hidrogen untuk berikatan. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dan dapat bereaksi dengan hidrogen karena ikatan rangkap lebih mudah diputus dan digantikan oleh ikatan tunggal dengan atom hidrogen. Baik, sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Ini pertanyaan Bu, Ya. ada senyawa-senyawa apa saja ya Bu yang ada di hidrokarbon jenuh itu? Baik, sudah dijelaskan sedikit sebelumnya bahwa senyawa hidrokarbon jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal pada rantai karbonnya. Untuk mengetahui senyawa apa saja yang termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh, maka kita perhatikan tabel berikut. Adakah yang ingin menjawab? Saya. Setelah mengamati tabel tersebut, kita dapat menentukan senyawa yang termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh. Nah, yang termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh yaitu senyawa yang memiliki akhiran nama dan senyawa yang memiliki akhiran nama adalah senyawa alkana. Bagus sekali Reza. Baik, selanjutnya perhatikan tabel berikut ini untuk mengetahui rumus molekul alkana dan deret homolognya. Berdasarkan hubungan antar jumlah atom karbon N dan jumlah atom hidrogen, dapatkah kalian menentukan rumus molekul senyawa alkana? Izin menjawab Ibu.
Berdasarkan tabel tersebut, deretan rumus molekul alkana menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Dari etana ke etana bertambah sebanyak CH2. Begitupun seterusnya. Karena jumlah atom karbon dilambangkan N dan jumlah atom hidrogen 2 kali dari atom karbon dilambangkan 2. Jadi, berdasarkan tabel di atas, rumus molekul senyawa alkana yaitu CnH2n plus 2U. Benar sekali, kita selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya Ibu. Ya. Lalu senyawa apa saja yang termasuk ke dalam hidrokarbon tersebut? Untuk mengetahui senyawa apa saja yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon tak jenuh, maka perhatikan gambar berikut. Dari gambar 1, 2, dan 3, adakah yang tahu persamaan dari struktur tersebut? Setelah kita cermati ketiga gambar tersebut, persamaannya dapat dilihat dari ikatannya, di mana gambar tersebut sama-sama memiliki ikatan rangka dua. Iya, benar sekali. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang terdapat ikatan rangka kedua pada rantai karbonnya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh? Maka perhatikan tabel selanjutnya. Setelah mengamati tabel tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Izin Ibu, Ya, setelah saya amati, yang termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh yaitu senyawa yang memiliki rantai karbonnya terdapat ikatan rangka kedua dan memiliki akhiran nama enak. Dan senyawa yang memiliki akhiran nama enak adalah alkena. terima kasih Siska. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini untuk mengetahui rumus molekul alkana dan diretomolog. Berdasarkan jumlah atom C dan H-nya, tuliskan rumus molekul dari senyawa alkena. Ya, Karena jumlah atom karbon dilambangkan N dan jumlah atom hidrogen 2 kali dari atom karbon. Jadi, berdasarkan tabel di atas, rumus molekul senyawa alkena yaitu CnH2n. Berdasarkan tabel tersebut, deretan rumus molekul alkena menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. benar sekali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu. Ya, silakan. Apakah ada senyawa yang termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh selain senyawa alkena? Baik, untuk mengetahui senyawa apa saja yang termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh, maka perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapatkah kalian menemukan persamaannya? Izin menjawab Ibu. Ya, Persamaannya adalah kedua gambar tersebut sama-sama memiliki ikatan rangka 3. benar Aksina. Jadi berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang terdapat ikatan rangka 3 pada rantai karbonnya. Untuk mengetahui senyawa apa saja yang termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh, maka perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di atas, apakah ada yang dapat kita simpulkan? Ibu Mika Dawa menjawab. Baik Bu, yang termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh yaitu senyawa yang memiliki akhiran nama una, dan senyawa yang memiliki akhiran nama una adalah senyawa alkuna. Senyawa alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangka 3 dan memiliki nama akhiran una. Baik. Lalu selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini untuk mengetahui rumus molekul alkuna dan deret homolog. Berdasarkan jumlah atom C dan H-nya, dapatkah kalian menentukan rumus molekul dari senyawa alkuna? Karena jumlah atom karbon dalam rantai dan jumlah atom hidrogen 2 kali dari atom karbon bukan 2. Jadi berdasarkan tabel di atas, rumus molekul senyawa alkuna yaitu CnH2n dan 2. Berdasarkan tabel tersebut, deretan rumus molekul alkuna menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Karena dari alkuna bertambah sebanyak CH2 begitu seterusnya. Ya, benar sekali. Dari penjelasan yang sudah diberikan, bisakah kalian menyebutkan perbedaan dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Perbedaannya itu terletak pada ikatan rangkapnya. Kalau alkana itu mempunyai rangkap ikatan rangkap tunggal, sedangkan alkena mempunyai rangkap 2 dan bentuk alkena
alkena mempunyai rumus umum CnH2n, sedangkan alkena mempunyai rumus umum CnH2n-2. Iya betul. Untuk kalian bisa lebih memahami mengenai struktur alkana, alkena dan alkena, kita coba kerjakan bersama-sama dalam soal berikut ini. Baik, Ibu. Nah, jadi setiap atom C itu mempunyai 4 ikatan yang kita sebut saja dengan tangan. Ada tangan kanan, tangan kiri, tangan atas, tangan bawah, dan anggaplah seperti itu. Nah, coba kita tuliskan bersama struktur dari pentana. Nah, pentana sendiri merupakan senyawa alkana dengan rumus molekul C5H12. Berarti mempunyai atom C sebanyak 5 dan atom hidrogen sebanyak 12. Kita tuliskan bersama-sama strukturnya. Ada C1, C nomor 2, C3, C4, dan C5. Lalu, karena C1 dan C5 sudah mengikat satu atom C lainnya, karena C mempunyai 4 tangan dan kurang 3, jadi hal yang tersisa adalah 3. C2, C3, dan C4 mereka sama-sama mengikat 2 atom karbon. Oleh karena itu, hal yang tersisa di C2, C3, dan C4 adalah 2. Maka di sini adalah CH2, lalu di sini adalah CH2, CH3. Oke, yang selanjutnya adalah satu heptuna. Kita tahu sendiri kan bahwa heptuna mempunyai rumus umum yaitu C7H12. Maka atom C-nya ada sebanyak 7. Dan heptuna mempunyai ikatan atom 3 pada nomor 1. Maka kita tulis CH, CH, CH2, 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 CH3. Izin bertanya Ibu. Iya, Kenapa karbon nomor 2 tidak diberi H padahal masih tersisa di sisi lain untuk berikatan? oke, bagus sekali pertanyaannya Bunda. Hal itu karena terdapat ikatan rangkap 3. Seperti yang kita tahu, atom C hanya dapat membentuk 4 ikatan kovalent. Nah, rangkap 3 tersebut sudah mewakili 3 atom karbon yang lain. Nah, dan di sebelah karbon nomor 2 ini sudah berikatan dengan CH2. Oleh karena itu, tidak diberi atom H lagi karena sudah full atau disebut dengan partner. Apakah ada yang dibingungkan? Jelas, Ibu. Oke, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikutnya. Nomor 1, pada tabel KPD kalian, dengan memperhatikan tabel di bawah ini, golongan senyawa berikut ini berdasarkan rantai dan jumlah ikatannya. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Pada nomor 1 termasuk golongan senyawa alkana karena rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Lalu pada nomor 2 termasuk golongan senyawa alkena karena terdapat ikatan rangkap 2. Dan pada nomor 3 termasuk golongan senyawa alkena karena terdapat ikatan rangkap 3. Benar sekali Mas Ella. Sudah mulai paham ya? Baik, selanjutnya adakah yang ingin menjawab soal latihan nomor 2? Tentang homolog senyawa berikut apakah tergolong alkena atau alkena? Siapa yang ingin menjawab yang A? Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi C4H10 merupakan rumus umum dari golongan senyawa alkana, yaitu C6H2N plus 2 karena C4H2 dikali 4 ditambah 2 sama dengan C4H10. Ya, benar sekali jawabannya. Nah, selanjutnya siapa yang ingin jawab yang B? Saya Ibu. Oke, dari mana dulu? Jadi C6H10 ini adalah rumus umum dari golongan senyawa alkana, yaitu CnH2n min 2 karena C6H2 dikali 6 min 2 sama dengan C6H10 Ibu. Bagus sekali Rina. Oke, sekarang yang terakhir, adakah yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi C3H6 ini adalah rumus umum dari golongan senyawa alkena yaitu CnH2n karena C3H3 dikali 2 sama dengan C3H6. Benar sekali, lanjut dong yang berikutnya. Adakah yang bisa menuliskan jawabannya pada papan tulis? Saya Bu. Ya, silakan Rehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa butana. Senyawa butana itu termasuk dalam alkana karena memiliki rumus molekul C4H10. Seperti kita tahu, C4H10 ini memiliki rumus CnH2n plus 2 yang memiliki rumus struktur seperti ini.
memiliki rumus struktur. C-nya ada 4, tuh 2, 3, 4, dan hanya ada 3 tambah 3, 6, tambah 2, tambah 2, 4, tambah 4, 10. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Adakah yang ingin menjawab soal poin nomor 2? Saya Ibu. Ya, silakan Siska. Bisa dijelaskan kepada teman-teman? Jadi pertanyaannya yaitu nama senyawanya adalah 1 heksena. Seperti yang kita tahu akhirannya ena itu termasuk dalam alkena. Alkena itu rumus-rumusnya adalah CnH2n. Kalau heksena berarti kan ada C-nya ada 6. Kalau H2n berarti 2n, 2 kali 6, 12. Berarti C-nya ada 6, H-nya ada 12. Dapat tuliskan seperti ini. C-nya ditulis 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan H-nya ada 12 ini. Atau di sini ada 2 karena dia mempunyai ikatan rangka 2 karena alkena itu merupakan ikatan rangka 2 dan 1 heksena berarti ikatan rangka 2-nya ada pada atom C nomor 1 di sini. Bagus sekali Siska. Tepuk tangan untuk Siska. Lalu selanjutnya ada apa yang ingin menjawab soal pada nomor 3? Silakan Bapak. Bisa dijelaskan teman? Baik, di sini saya akan jelaskan satu pentuna. Bisa lihat akhiran nama dari una itu adalah senyawa alkuna. Senyawa alkuna itu ada rumus yaitu CnH2n-2. Dan di sini C-nya ada 5, H-nya ada 8 dan kan C2 CnH2n-2 dan di sini C-nya ada 5. H-nya itu kali 2 kali 5 kali 2 10 dikurang 2 jadi 8. Dan satu pentuna itu ikatan lengkapnya ada 3 di atom C nomor 1. Saya kira seperti itu. Sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Dari jawaban kalimat tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan mengenai senyawa alkana? Di sini jawab tuh. Ya. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal dan memiliki akhiran nama anak. Rumus molekul senyawa alkana yaitu CnH2n+2 dan pada dalam molekul alkana, deretan rumus molekul alkana menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Sekarang Ibu minta Marzela untuk menyimpulkan senyawa alkana. Baik Ibu, izin jawab. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon saat itu yang ada pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangka 2 dan memiliki akhiran nama ena. Rumus molekul senyawa alkena yaitu CnH2n dan pada deret homolog alkena deretan rumus molekul alkena menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Benar sekali Marzela. Sekarang Ibu minta Lina untuk menyimpulkan senyawa alkana. Izin jawab Ibu, senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangka 3 dan memiliki nama aliran ena. Rumus molekul senyawa alkena yaitu CnH2n+2 dan pada deret senyawa alkena deretan rumus molekul alkena menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota yang lainnya bertambah sebanyak CH2. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Cukup.